Persamaan logaritma. Persamaan logaritma itu dapat didefinisikan sebagai persamaan yang numerusnya memuat variabel dan tidak menutup kemungkinan bahwa bilangan pokoknya juga memuat variabel. Jadi kalau logaritma itu kan bentuk umumnya adalah A log B sama dengan C. Nah, jadi nanti untuk persamaan logaritma bisa saja yang B ini nanti dia memuat variabel yang dimana kita mencari nilai variabelnya, bisa saja nanti yang basisnya ini yang memuat variabel atau kedua-duanya memuat variabel pun bisa. Nah, untuk persamaan logaritma itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah A log fx sama dengan B. Nah, kalau misalnya kamu ketemu soal persamaan logaritma seperti ini, berarti bentuk ini tinggal kamu ubah aja jadi bentuk perpangkatan. Jadi, A log fx sama dengan B itu sama dengan fx sama dengan A pangkat B. Tinggal mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan atau eksponen. Tapi dengan syarat harus tetap diperhatikan syaratnya. Syaratnya basisnya atau bilangan pokoknya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 pun tapi tidak boleh sama dengan 1. Kemudian fx-nya atau numerusnya harus lebih besar dari 0. Seperti itu dia. Ya. Nah, untuk contoh bentuk pertama ini saya buat misalkan tentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari 2 log 2x kurang 5 sama dengan 4. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti tinggal kamu ubah aja bentuk logaritma ini menjadi bentuk eksponen. Jadinya 2x kurang 5 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ya, kita selesaikan. 2x kurang 5, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti 2x sama dengan 16 tambah 5. Berarti 2x sama dengan 21, x sama dengan 21/2. Gitu ya. Nah, yang 21/2 ini pun coba kalau kita lihat syaratnya, ini bilangan pokoknya sudah lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ketika kamu substitusi 21/2 ke bentuk ini pun dia lebih besar dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 21/2. Seperti itu dia. Ini untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma yang pertama. Kemudian bentuk persamaan yang kedua, misalkan ada A log fx sama dengan A log P. Gitu ya. Karena basis di ruas kiri sama di ruas kanan sudah sama, jadi tinggal kita coret aja logaritmanya, kita fokusnya ke numerusnya. Numerus yang di ruas kiri kita samakan dengan numerus yang di ruas kanan. Seperti itu dia, ya. Kita menyelesaikannya tergantung bentuk dari persamaan ini apa. Bisa saja dengan persamaan linear satu variabel atau persamaan kuadrat. Seperti itu dia. Oke. Nah, tetap juga syaratnya A-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Numerus yang di sebelah kiri atau fx harus lebih besar dari 0. Dan numerus yang di ruas kanan atau P harus lebih besar dari 0. Seperti itu dia, ya. Nah, untuk contoh bentuk yang kedua ini, saya buatnya tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x kuadrat kurang 5x sama dengan 3 log 6. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, bilangan pokok di ruas kiri sudah sama dengan bilangan pokok di ruas kanan. Berarti tinggal kita coret saja. Jadinya tinggal x kuadrat kurang 5x sama dengan 6. Nah, 6 ini kita
pindah ruas ke ruas kiri, jadinya x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat, jadi kita harus faktorisasi minus 6 sama x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya, x sama dengan 6 sama x sama dengan min 1. Oke ya, nah seperti biasa kita harus, karena ini dua nilai x-nya, kemungkinan kedua-duanya tidak bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Karena bisa saja ketika kita substitusi 6 atau min 1 ke sini, dia tidak memenuhi syarat numerusnya. Atau kalau misalnya kedua-duanya memenuhi syarat, berarti bisa kita jadikan kedua-duanya sebagai himpunan penyelesaian. Oke ya, kita cek dulu. Ketika saya substitusi 6, kita cek x sama dengan 6, kita substitusikan ke numerus yang memiliki variabel ya. Berarti 6 kuadrat kurang 5 dikali 6. 36 kurang 36. 6 lebih besar dari 0, berarti dia memenuhi. Kemudian x sama dengan min 1. Berarti min 1 kuadrat kurang 5 dikalikan min 1. 1 ditambah 5, 6. 6 lebih besar dari 0, berarti dia memenuhi. Karena kedua-duanya memenuhi syarat, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 6. Oke ya. Kalau misalnya x-nya itu lebih dari 1, kamu harus mencek kedua-duanya. Ya, kamu substitusikan ke numerus atau basis yang memiliki variabel. Setelah kamu substitusi, kamu perhatikan apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat, berarti bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Tetapi kalau dia tidak memenuhi syarat, berarti kita hapus dia dari himpunan penyelesaian, seperti itu. Ya. Kemudian bentuk persamaan logaritma yang ketiga, a log fx sama dengan a log gx. Oke ya. Kalau yang nomor 2 tadi, numerusnya ada yang memiliki variabel, yang di ruas kanan dia numerusnya berupa bilangan. Nah, kalau yang ini, kedua numerusnya adalah fungsi yang memiliki variabel. Nah, seperti biasa, apabila di ruas kiri sama di ruas kanan bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, berarti yang sama itu tinggal kita coret, tinggal kita samakan saja numerus kedua ruas. Oke. Nah, tapi dengan seperti biasa syaratnya tetap sama, A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, kemudian fx-nya harus lebih besar dari 0, gx-nya pun harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, contoh untuk bentuk yang ketiga ini, misalkan 2 log x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 2 log 2x tambah 1. Nah, basisnya sudah sama, berarti tinggal kita coret saja. Jadi tinggal x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 2x tambah 1. Yang di ruas kanan semuanya kita pindahkan ke ruas kiri, tetapi setiap pemindahan perhatikan perubahan tanda ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Oke, ini kan bentuknya persamaan kuadrat, kita faktorkan seperti biasa. Jadinya x kurang 2 sama x tambah 2 sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah x sama dengan 2, kemudian x sama dengan minus 2. Nah, karena nilai x-nya itu ada lebih dari 1, berarti kita wajib untuk mengeceknya ke numerus yang memiliki variabel. Nah, kebetulan untuk bentuk yang ketiga ini, numerus kedua ruas memiliki variabel, berarti kedua-duanya harus kita cek, ya kan? Berarti untuk pengecekannya, yang pertama x sama dengan 2. Untuk yang ini dulu, x kuadrat tambah 2x kurang 3. 2 kuadrat tambah 2 dikali 2 dikurang 3. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3, 5. 5 lebih besar dari 0.
Oke, untuk numerus yang pertama dia memenuhi. Coba kita substitusi ke numerus yang kedua. 2x tambah 1, berarti 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5, memenuhi. Oke, berarti untuk x sama dengan 2 bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Ya. Untuk yang x sama dengan minus 2, seperti yang x sama dengan 2 tadi, kita substitusikan juga. X kuadrat ditambah 2x dikurang 3, jadinya minus 2 dikuadratkan tambah 2 dikali minus 2 dikurang 3. Jadinya 4 dikurang 4, 0, kurang 3 minus 3. Dia lebih kecil dari 0, tidak memenuhi. Kemudian 2x ditambah 1, 2 dikalikan minus 2 ditambahkan 1, minus 3, lebih kecil dari 0 juga. Oke, karena kedua-duanya tidak memenuhi atau tidak memenuhi syarat, maka x minus 2 ini tidak bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Berarti bisa kita simpulkan untuk persamaan logaritma yang ketiga ini, himpunan penyelesaiannya hanya 2 saja. Seperti itu dia. Oke ya. Kemudian bentuk persamaan logaritma yang keempat, gx log fx sama dengan b. Oke ya. Seperti kalau bentuk 1, 2, 3 hanya numerusnya saja yang memuat variabel. Nah, sekarang untuk yang bentuk keempat, numerusnya sama basisnya itu memuat variabel. Ya. Seperti biasa, kita harus tetap perhatikan syarat. Basisnya atau bilangan pokoknya lebih besar dari 0, kemudian tidak sama dengan 1, kemudian numerusnya pun harus lebih besar dari 0. Nah, seperti biasa, kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita ubah aja bentuk logaritma ini menjadi bentuk eksponen atau perpangkatan. Jadi, fx sama dengan gx dipangkatkan sama b. Seperti itu dia. Oke ya. Kita masukkan ke contoh. Contoh, misalkan ada x log 4x ditambah 12 sama dengan 2. Oke ya. Berarti ini tinggal kita ubah aja ke dalam bentuk eksponen. Jadinya 4x tambah 12 itu sama dengan x pangkat 2. Oke ya. Kemudian ini semua saya pindahkan ke ruas kanan. Jadinya x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Seperti biasa, kita faktorisasikan. Minus 6 sama x tambah 2 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan 6, kemudian x sama dengan minus 2. Nah, x-nya kan ada 2. Kita harus cek apakah kedua-duanya bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Ya. Kita cek dulu. Kita substitusikan x sama dengan 6 yang memuat variabel. Berarti untuk yang ini, karena basisnya pun memiliki variabel, berarti basisnya kan x ya. 6. X-nya itu sama dengan 6. Nah, 6 itu kan lebih besar dari 0. Kemudian dia tidak sama dengan 1, ya kan? 6 tidak sama dengan 1. Berarti dia untuk syarat basis memenuhi. Sekarang kita coba cek untuk syarat numerus apakah dia memenuhi. 4x tambah 12, berarti 4 dikali 6 ditambah 12, 24 tambah 12 sama dengan 38. 38 lebih besar dari 0, berarti dia memenuhi. Untuk basis dia memenuhi, untuk numerus juga memenuhi, berarti kita simpulkan x sama dengan 6 bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, x sama dengan minus 2. Minus 2, kita cek dulu ke basisnya. Minus 2, dia lebih kecil dari 0, ya kan? Minus 2 lebih kecil dari 0, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk basis. Kemudian kalau kita substitusikan ke numerus, 4x tambah 12,
4 dikali minus 2 ditambah 12 sama dengan 12 kurang 8, 4. 4 lebih besar dari 0. Nah, untuk numerus dia memenuhi. Tapi untuk basis dia tidak memenuhi. Karena kalaupun salah satu yang memenuhi, salah satunya saja yang memenuhi, itu dia tidak bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian. Harus kedua-duanya dia memenuhi. Berarti ini dia tidak memenuhi ya. Berarti kita simpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma yang tadi itu adalah 6. Seperti itu dia. Ya. Bentuk persamaan logaritma yang kelima. Hx log fx sama dengan hx log gx. Ya kan? Ini kedua ruas baik dia numerusnya maupun basisnya memiliki variabel ya tetap sama. Kalau misalnya basisnya sudah sama, tinggal kita samakan saja numerusnya. Fx-nya sama dengan gx, seperti itu dia ya. Tapi dengan syarat tetap sama ya. Hx-nya itu harus lebih besar dari 0, kemudian Hx-nya atau basisnya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya pun harus lebih besar dari 0. Seperti itu dia. Ya. Contoh misalkan x tambah 1 log 2x kurang 1 sama dengan x tambah 1 log x tambah 2. Seperti itu dia. Oke ya. Nah, kedua ruas basisnya sudah sama, tinggal kita coret saja. Jadinya 2x kurang 1 sama dengan x tambah 2. Jadi 2x kurang x sama dengan 2 tambah 1. X sama dengan 3. Ya. Nah, meskipun dia x-nya cuma 1, tetap saja kita uji ke basis atau numerus yang memiliki variabel ya. Tidak menutup kemungkinan meskipun dia 1 ada yang tidak memenuhi. Seperti itu dia. Kita substitusikan. Saya masukkan 3 ke basisnya dulu. X sama dengan 3 ya kan. X tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 lebih besar dari 0, kemudian 4 tidak sama dengan 1. Berarti dia memenuhi untuk syarat basis. Kemudian untuk syarat numerus sebelah ruas kiri. 2x kurang 1, berarti 2 kali 3 kurang 1, 6, 5. 5 lebih besar dari 0, memenuhi. Kemudian untuk x tambah 2, 3 tambah 2, 5. 5 pun lebih besar dari 0. Nah, karena untuk basis dia memenuhi, numerus ruas kiri dan ruas kanan pun memenuhi, berarti kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Seperti itu dia, oke ya. Bentuk yang keenam, misalkan ada A log fx ditambahkan sama A log gx itu sama dengan B. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kembali lagi ke sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apabila kamu ketemu logaritma dijumlahkan dan basisnya itu sudah sama, berarti tinggal kita satukan saja. Jadinya A log fx dikalikan sama gx itu sama dengan B. Ya. Nah, bentuk yang ini kan sudah sama dengan bentuk persamaan logaritma yang pertama tadi. Jadi, bentuk logaritma seperti ini tinggal kita ubah saja jadi bentuk perpangkatan. Fx dikalikan sama gx itu sama dengan A pangkat B. Seperti itu ya. Tetap perhatikan syarat. Syaratnya itu A harus lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, kemudian fx harus lebih besar dari 0, gx pun harus lebih besar dari 0. Itu tetap harus diperhatikan ya. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada 2 log x ditambah 2 log x kurang 2 sama dengan 3.
tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke ya. Perhatikan dulu di ruas kiri ini logaritmanya dijumlahkan. Bisa nggak kita pakai sifat logaritma yang kemarin? Kita harus perhatikan basisnya sudah sama, berarti bisa ya kan? Jadinya 2 log X dikali X kurang 2 sama dengan 3. Jadinya X kali X kurang 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi X kuadrat kurang 2X sama dengan 8. X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorisasikan X min 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Setelah kita faktorisasi, kita cari pembuat nolnya. Oke. Nah, sudah dapat nih pembuat nolnya. Seperti biasa kita cek apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Oke ya. Kita cek untuk X sama dengan 4. Kita cek untuk yang numerus yang pertama, X sama dengan 4. Berarti dia memenuhi. Kemudian untuk yang kedua, X kurang 2. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 juga. Berarti dia memenuhi. Oke ya. Berarti X sama dengan 4 bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian X sama dengan minus 2. Kita substitusikan X sama dengan minus 2, lebih kecil dari 0, tidak memenuhi. Kemudian X kurang 2. Minus 2 dikurang 2 sama dengan minus 4, lebih kecil dari 0, tidak memenuhi kedua-duanya. Berarti X sama dengan minus 2 tidak bisa kita jadikan himpunan penyelesaian. Berarti kita simpulkan himpunan penyelesaiannya itu hanya 4 saja. Seperti itu dia, oke ya. Contoh soal yang kedua untuk bentuk ke-6 ini, misalkan saya buat 2 log 2X kurang 3, kemudian saya kurangkan dengan 4 log X kurang 3/2 itu sama dengan 1. Oke ya. Nah, kalau yang tadi kan kalau misalnya tambah, basisnya sudah sama, numerusnya bisa kita kalikan. Nah, kalau yang di sini kurang, kalau misalnya dia dikurang, berarti kalau misalnya nanti basisnya sudah sama, kita buat, tinggal kita bagikan aja numerusnya, oke ya. Nah, di sini ternyata basisnya belum sama, tapi ada kaitannya. Jadi di sini 2, di sini 4. Berarti kita ubahlah 4 jadi 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2, ya kan? Jadinya 2 log 2X kurang 3. Kemudian 4 yang di sini kita ubah jadi 2 pangkat 2 log X kurang 3/2 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, di sini kan tidak ada pangkat. Kita buat pangkatnya supaya bisa kita memakai sifat logaritma yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi bentuk sifatnya itu misalkan ada A pangkat N dilogkan dengan B pangkat M, itu bisa kamu buat jadinya M per N dikali A log B. Seperti itu dia, oke ya. Jadi ini bisa kita buat 2 log 2X kurang 3 dikurang. Nah, bentuk logaritma ini kan sama dengan bentuk seperti ini. Jadi, kita buat jadi 1/2, kita kalikan dengan 2 log X kurang 3/2, sama dengan 1. Oke ya. Kemudian, kan ada dia bentuknya A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, nanti ini kita perlu sifat yang ini untuk membuat ini. Jadinya 2 log 2X kurang 3 dikurang 1/2-nya ini kita pindahkan ke atas. Jadinya 2 log X kurang 3/2 dipangkatkan 1/2 sama dengan 1. Seperti itu dia. Oke ya. Nah,
kalau kita perhatikan basisnya sudah sama tetapi dia dibagi, berarti dikurang, berarti numerusnya itu tinggal kita bagi saja. 2x kurang 3 per x kurang 3 per 2 pangkat setengah itu kan sama aja dengan akar x kurang 3 per 2 ya. Oke, sama dengan 1. Nah, bentuknya ini kan sudah sama dengan bentuk persamaan logaritma yang pertama. Tinggal kita ubah aja jadi bentuk eksponen. Jadi 2x kurang 3 per akar x kurang 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian untuk menyelesaikan seperti ini, tinggal yang di penyebut ini kita kalikan ke ruas kanan. Ini sudah saya buat. Jadinya supaya dia lebih tidak terlihat rumit, jadi kita kuadratkan kedua ruas ya, supaya akarnya hilang. 2x kurang 3 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Nah, kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang, jadinya x kurang 3 per 2. Jadi ini kita selesaikan. 2x kurang 3 kuadrat itu jadinya 4x kuadrat kurang 12x ditambah 9 sama dengan 4 dikali x kurang 3 per 2. Jadinya 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 4x kurang 4 kali 3, 12 bagi 2, 6. Ruas komponen yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Kita selesaikan. 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 15 sama dengan 0. Oke ya. Kemudian ini saya faktorkan. Seperti biasa, 4-nya ini saya kalikan ke 15. Jadinya 60. Saya faktorkan seperti biasa. X min 10 sama X min 4. Gitu ya. Kemudian ini tinggal kita faktorkan saja, jadinya x kurang 10 sama x kurang 6. Nah, karena tadi di sini dia koefisien x kuadratnya adalah 4, berarti ini semua kita bagi 4 ya, jadinya x-nya sama dengan 10 per 4 dan x-nya sama dengan 6 per 4. Nah, seperti biasa kita tetap harus substitusi ini ke numerus ke numerus atau basis yang memiliki variabel, apakah kedua-duanya memenuhi, seperti itu ya. Kita cek ke numerusnya. Untuk yang x sama dengan 10 per 4, kita cek untuk numerus yang pertama, 2x kurang 3. 2 dikali 10 per 4 dikurang 3. 20 bagi 4, 5 kurang 3, 2. 2 lebih besar dari 0, memenuhi untuk numerus yang pertama. Untuk numerus yang kedua, x kurang 3 per 2. 10 per 4 dikurang 3 per 2. 10 per 4 itu kan sama dengan 5 per 2. 5 per 2 dikurang 3 per 2 itu adalah 2 per 2. 2 per 2 itu 1. 1 lebih besar dari 0. Nah, karena kedua-duanya dia memenuhi, berarti x sama dengan 10 per 4 bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian. Oke ya. Kemudian untuk yang x sama dengan 6 per 4, kita substitusi ke numerus yang pertama, 2x kurang 3. 2 dikali 6 per 4 dikurang 3. 2 dikali 6, 12 bagi 4, 3. 3 kurang 3, 0. 0 itu bukan lebih besar dari 0, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian, untuk yang numerus kedua, x kurang 3 per 2. Jadinya 6 per 4 kurang 3 per 2. Jadi 0. 0 pun tidak lebih besar dari 0. Berarti x sama dengan 6 per 4 tidak bisa kita jadikan himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian dari bentuk
dari bentuk persamaan logaritma yang keenam ini adalah 10/4 saja. Seperti itu dia, oke ya. Kemudian bentuk persamaan logaritma yang ke-7 atau yang terakhir, A dikali sama A log fx dikuadratkan ditambah sama B dikali sama A log fx ditambahkan sama C sama dengan 0. Nah, ini bentuknya kayak bentuk persamaan kuadrat nantinya. Jadi, yang sama di sini kita misalkan. Nah, yang disama di sini kan adalah A log fx. Nah, kalau dia bentuknya persamaan kuadrat, ya tetap kita harus melakukan faktorisasi. Tetapi tetap diperhatikan syaratnya itu A-nya harus lebih besar dari 0, kemudian fx-nya pun harus lebih besar dari 0, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log kuadrat x kurang 3 kali 3 log x ditambah 2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini yang sama ini kalau kamu perhatikan ini ada kuadrat, ini sebenarnya sama aja dengan 3 log x dikuadratkan dikurang 3 dikali 3 log x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau kamu perhatikan sebenarnya yang sama di sini adalah 3 log x, ya kan? Jadi 3 log x itulah yang kita jadikan sebagai variabelnya. Supaya gampangnya, supaya tidak bingung ya. 3 log x kita misalkan jadi P. Jadi bentuk ini P kuadrat kurang 3P ditambah 2. Nah, kita faktorisasikan. P kurang 2 dikalikan P kurang 1 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. P sama dengan 2 sama P sama dengan 1. Nah, P yang di sini tadi kan kita misalkan, kita kembalikan lagi ke pemisalan awalnya ya. Untuk yang pertama, P sama dengan 2. 3 log X sama dengan P. 3 log X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ya. 9 itu lebih besar dari 0. Berarti dia memenuhi. Oke. Kemudian untuk yang P sama dengan 1. Berarti 3 log X sama dengan P. X sama dengan 3 log X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 3 pangkat 1. X-nya sama dengan 3. Nah, kebetulan untuk bentuk soal yang seperti nomor 7 ini, numerusnya adalah X. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 3. 3 itu kan bisa dari 0 ya. Nah, karena kedua-duanya dia memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah bukan P-nya ya, tetapi X-nya. 3 sama 9. Seperti itu dia. Oke. Nah, untuk persamaan logaritma, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya, kira-kira seperti inilah. Jadi, kalian pahamilah apa yang sudah saya jelaskan ini, supaya bisa kita lanjut lagi ke materi fungsi logaritma yang lainnya. Oke ya. Inilah materi untuk pertemuan kali ini. Kalian pahamilah semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.